Salam yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenankan, saya Hosana Ubayagraha, NIM 26014130087, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komparasi Condro Panggih Penganten Gagrag Surakarta dan Yogyakarta. Di kalangan masyarakat Jawa, ada beberapa tata cara adat pernikahan yang setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Khas kebiasaan masing-masing yang berlaku pada daerah tersebut sering disebut gagrag. Setiap gagrag dari tata cara adat yang ada dan sudah berkembang pasti tidak lepas dari dua arus besar budaya. Budaya tersebut akan mempengaruhi tata cara adat pengantin Jawa, yaitu pada gagrag Surakarta dan gagrag Yogyakarta. Tata cara adat pengantin yang terpengaruh oleh kedua gagrag ini, khususnya pada panggih pengantin atau adat panggih pengantin. Keberagaman adat panggih pengantin antara gagrag Surakarta dan Yogyakarta, setiap panatacara atau panyondro akan menghasilkan condro yang beragam sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Di dalam penelitian ini, saya akan mengambil sampel panatacara Bapak Didik Supriyadi, SPD MPD, sebagai panatacara gagrag Surakarta, dan panatacara Dr. Wigung Wratsangka sebagai panatacara gagrag Yogyakarta. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang akan saya gunakan. Yang pertama, komparasi. Menurut Endaswara pada tahun 2011, mempertegas bahwa sastra bandingan atau komparasi sastra merupakan upaya cara pembanding antar disiplin ilmu. Bukan hanya antar karya sastra, namun ilmu sastra dibandingkan dengan ilmu sastra maupun ilmu lain yang memperhatikan aspek waktu dan tempat. Yang kedua adalah condro. Condro adalah produksi bahasa dalam wujud narasi yang memuat prosesi adat Jawa tertentu. Pada praktiknya, condro pengantin sering disesuaikan dengan iringan gending Jawa dan isian perlengkapan adat yang digunakan. Bahkan, biasanya dibubuhi pembacaan kutipan tembang-tembang sebagai pendukung. Condro dalam hal ini memiliki pengertian seni mengungkapkan suatu kejadian dengan mempertimbangkan berbagai unsur pendukung dalam budaya sesuai dengan irama, isian, dan suasana. Istilah selanjutnya, gagrag budaya. Gagrag budaya adalah gaya yang mengandung muatan atas pengembangan potensi daerah sebagai sebagian dari upaya memperlihatkan mutu suatu kelompok masyarakat. Kajian etnosemiotik yang mengusung
unsur etnis dan semiotik sesuai dengan penelitian yang bernuansa sastralisan yang diproduksi secara langsung. Unsur etnis yang terfokus pada objek kajian budaya dan ragamnya memandang produk suatu diksi dari dasar munculnya suatu adat. Adat yang muncul ditimbang dari aspek berikut. Yang pertama, alat yang digunakan atau perangkat yang digunakan. Yang kedua, susunan adat yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Yang ketiga, serangkaian suasana dan tempat kejadian kebudayaan. Atas hal itu, budaya dapat diterjemahkan berdasarkan berbagai teknis, misalnya wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang saya dapat, 1. Wujud komparasi Condro panggih pengantin gagrag Surakarta dan Yogyakarta. Pada busana pengantin kakung dan putri yang dipakai selama adat panggih berlangsung, diantaranya pada gagrag Surakarta adalah basahan dan solo putri. Kemudian pada gagrag Yogyakarta adalah Paes Ageng Kabesaran, Paes Ageng Kanigaran, dan Paes Ageng Jangan Menir. Persamaan dalam hasil candra atau hasil condro yang diproduksi oleh kedua Panatacara ini, yaitu adalah sama-sama menggunakan kuluk matak dalam Paes Ageng Kabesaran maupun Paes Basahan Solo. Makna kuluk matak pada gagrag Surakarta memuat filosofis, menambah kewibawaan pengantin, yaitu pada Condro kuluk matak Hamrabawa. Selanjutnya, pengantin gagrag Yogyakarta jenis Paes Ageng pada irah-irahan pengantin juga menggunakan kuluk matak. Namun ada tambahan yang lain, diantaranya sumping emas, sumping kembang, dan kembang Sri Taman. Makna pada kuluk matak sendiri dan sumping emas memuat filosofis, menambah kewibawaan dan kegagahan pengantin pria. Kemudian busana pengantin putri. Secara keseluruhan, busana Solo Putri memiliki filosofi agar manusia selalu dekat dengan alam. Karena alam yang telah menyediakan semua kebutuhan manusia. Pada busana yang dipakai pengantin putri, terdapat kain yang dinamakan kutu baru, dilengkapi dengan 3 bros renteng yang disusun vertikal di bagian dada. Ini memiliki filosofi Trikromo Wedo atau 3 bekal pengantin untuk membangun rumah tangga. Kemudian pada gagrag Yogyakarta, secara umum Paes Ageng Kanigaran sama dengan Paes Ageng Kabesaran. Wujud dari Paes Ageng Kanigaran yang digunakan sama dengan
Paes Ageng Kabesaran. Namun, hal yang paling mencolok dan berbeda adalah kain cinde bermotif selarak kendang yang berfilosofi tentang tata kesusilaan wanita yang harus tetap dijaga. Piranti adat yang digunakan pada adat panggih pengantin. Berdasarkan motif adat panggih pengantin, diantaranya yaitu yang pertama adalah mijil pengantin putri. Pada gagrag Surakarta ada piranti yang akan digunakan pada mijil pengantin putri, yaitu busana pengantin gagrag Surakarta, 2 orang pengapit, kedua orang tua pengantin, dan dampar pinajang. Pada mijil pengantin putri gagrag Yogyakarta, piranti yang digunakan yaitu busana pengantin gagrag Yogyakarta, 2 orang pengapit, orang tua pengantin, dan dampar pinajang. Walaupun piranti mijil pengantin putri gagrag Surakarta dan Yogyakarta sama, namun akan menghasilkan condro yang berbeda. Yang ketiga adalah rantaman atau laku adat. Hal yang membedakan dari rantaman adat gagrag Surakarta dan Yogyakarta diantaranya: 1. Di dalam gagrag Yogyakarta tidak mengenal laku adat pasrah sanggan. Menurut Bapak Wigung, hal ini dikarenakan masyarakat Yogyakarta yang terkenal rendah hati dan mereka tidak ingin memamerkan hartanya. Yang kedua adalah prosesi balangan gantal. Di gagrag Surakarta menggunakan gantal berjumlah 2. Yang satu dipegang oleh pengantin kakung dan yang satu lagi dipegang oleh pengantin putri. Sedangkan di gagrag Yogyakarta, gantal yang digunakan adalah berjumlah 7. 4 dipegang oleh pengantin kakung dan 3 lagi dipegang oleh pengantin putri. Yang ketiga adalah rantaman wijidadi. Pada gagrag Surakarta, prosesi yang dilakukan, telur dipecahkan dengan cara diinjak pengantin kakung, maka sering disebut dengan midak tigan. Wijidadi pada gagrag Yogyakarta, telur diputarkan ke tangan kedua pengantin dan disentuhkan ke dahi kedua pengantin, kemudian dipecahkan oleh dukun nganten. Maka prosesi ini atau rantaman ini juga sering disebut dengan istilah notok tigan. Yang keempat, di gagrag Yogyakarta tidak ada laku adat pangkon timbang, karena di dalam pernikahan gagrag Yogyakarta tidak mementingkan bibit, bebet, dan bobot. Artinya cinta itu tidak mengenal harta, tahta, bahkan semua kalangan berhak menikah dengan orang yang dicintainya. Selanjutnya, gending-gending yang disajikan pun berbeda antara gagrag Surakarta dan gagrag Yogyakarta. Hal tersebut seperti halnya yang dicondrokan oleh Panatacara. Misalkan pada
Condro laku adat mijil penganten putri Gagrak Surakarta. Di sana ada sasmito gending atau kode yang digunakan Panatacara untuk melantunkan gending yang diperlukan pada mijil penganten putri. Binarung swaraning pradangga, gondo sekar moncowarno munyo hangraning. Sekar moncowarno munyo hangraning. Ini adalah kode untuk memutar gending Puspawarna. Sementara itu, Condro laku adat mijil penganten putri Gagrak Yogyakarta, gending pangiring ladrang penganten pelok barang, amimbuhi sulistyaning Sang Narpati Sahari, ingkang kaapit dening para widodari petingan. Selanjutnya, pembahasan kedua setelah wujud adalah karakteristik. Karakteristik Condro panggih pengantin Gagrak Surakarta dan Yogyakarta. Karakter Condro panggih pengantin memuat berbagai kasanah yang berbeda dengan sastra prosa lainnya. Pada prosa tersebut memuat permainan bunyi yang serupa dengan puisi. Permainan bunyi sebagai pondasi dasar. Artinya, seluruh produksi Condro memuat permainan bunyi sehingga mampu memikat para pendengarnya dan berkesan sebagai basa rinengga atau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah. Maka dari itu, sajian data yang dianalisis dari proses awal, yaitu mijil penganten putri, mijil penganten kakung, kembar mayang gegar mayang, pasrah sanggan, balang gantal, wiji dadi, wijian, sinduran, pangkon timbang, tanem jero, tompo koyo, dan dahar walimah antara Condro Gagrak Surakarta dan Gagrak Yogyakarta memiliki struktur yang sama. Kesamaan struktur tersebut meliputi penggunaan tema, permainan bunyi, bahasa figuratif, dan pilihan diksi. Pada kajian ini ditemukan kasanah bahasa figuratif asli dari Jawa, yaitu wangsalan. Wangsalan di sini selain unen-unen, yaitu bebasan, paribasan, saloko, dan isbat, yang setara dengan ungkapan berbahasa Indonesia dengan pilihan diksi lokal Jawa yang meliputi dosonomo dan sasmito gending. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut. Yang pertama, permainan bunyi. Binarung swaraning pradangga, gondo sekar moncowarno munyo hangiring. Ana teja ingkang anguwung mawa Prabowo menikoto dan seterusnya. Pada Gagrak Surakarta yang menggunakan vokal O dalam permainan bunyi. Yang kedua adalah paribasan. Lampaing penganten putri kalau monto cinondro kabdi jangkaing macan luwe. Paribasan macan luwe berarti seekor harimau yang sedang kelaparan, maka berjalannya sangat pelan dan sangat anggun. Yang ketiga, pocapan. Amimbuhi sulistyaning Sang Narpati Sahari.
Nah, kata Narpati Sehari biasanya menjadi kata ganti pengantin itu sendiri, baik pengantin putra ataupun pengantin putri. Yang keempat, ditemukan juga wangsalan, simoluwe nguler kambang wangsalane. Makna nguler kambang yang memuat kode ular atau ulat dan kambang yang berarti berenang adalah untuk mengusung nama lain dari binatang lintah. Kemudian diksi lintah ini dicondongkan pada diksi saktitae, lintah saktitae, yang mengambil morfem tah pada diksi lintah. Ini merupakan kode teka-teki yang bagi orang Jawa sendiri menjadi keunggulan kualitas sastrawi seseorang. Semakin rumit, maka semakin membuat orang berpikir dan menjadikannya lebih indah. Dalam Gagrak Surakarta, karakter yang tampak dalam Gagrak Surakarta menggambarkan pengantin pria yang gagah berani serta terampil sehingga pantas untuk mempersunting calon istrinya, seperti pada petikan berikut. Hangagem busana patra paes ageng Surakarta adiningrat, pangadeg sarwa pas antep antul nalika lumampah. Kemudian Gagrak Yogyakarta, sabarang kalimput dening tirta, tinetesan kadya wahyu kang tumiba ing kesatriyan bumi Kaligaran. Petikan ini menggambarkan bahwa pengantin putra dengan senang hati dan upayanya yang keras untuk mendapatkan wahyu atau sebuah penghargaan dari Tuhan berupa seorang istri yang siap untuk dinikahinya. Kemudian ada lagi Sasmita Gending di dalam Gagrak Surakarta, sinawung ing Maesa Krura panggendingan. Maesa Krura menunjukkan pada sebuah gending karawitan yang biasa digunakan untuk upacara pernikahan. Ini merupakan kode bahasa untuk mendasanamakan atau dosonomo nama gending kebogiro laras pelok paket barang. Maesa Krura, Maesa yang berarti kerbau dan yang beringas, Krura itu beringas, untuk mengodekan kebogiro yang memiliki arti yang sama. Selanjutnya pemilihan diksi. Pada Balangan Gantal Yogyakarta, begini candranya. Wujudipun pitung gantal, mengku pangajap manggih pitulunganing Gusti. Kata pitu yang berarti angka 7 dihubungkan dengan indah di akhir kata menjadi pitulungan. Pitu menjadi pitulungan, pitulungane Gusti, yang berarti pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya adalah dosonomo, embaning golek kencono. Ini merupakan dasanama atau dosonomo dari anak kecil. Golek kencono itu dosonomo dari anak kecil. Kemudian Condro Laku Adat Wijian Gagrak Yogyakarta juga menampilkan dosonomo pada Sekar Moncowarno, karena pada prosesi wijian ini menggunakan banyak jenis bunga. Selanjutnya adalah mantra atau isbat, juga digunakan di dalam laku adat ini. Sura dira jayaning rat lebur dening pangastuti. Nah,
Ini memiliki makna mendoakan pengantin agar terlepas dari mara bahaya. Kemudian dadya satriyaning jagat. Ini juga Dasanama dari menjaga keseimbangan dunia. Pada prosesi dari Klimah, Gagrak Surakarta juga menampilkan Condro Dasanama dari Dar Klimah sendiri, yaitu Kembul Bujono. Seperti ini. Kembul Bujono, kembul kumpul Bujono papan dedaharan. Condro laku adat Dahar Klimah Gagrak Yogyakarta juga menampilkan permainan bunyi otak-atik gathuk, itu dalam bahasa Jawa, sekaligus bebasan pada Condro sekul golong gumolonging sedya penganten kakung. Selain itu, pada Condro ini juga memuat permainan bunyi eng, golong gumolonging penganten kakung. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan yang pertama, Condro adat panggih penganten Gagrak Surakarta dan Yogyakarta memiliki kekasan masing-masing. Kekasan Condro yang diproduksi berasal dari batas pengetahuan masyarakat tentang pakem atau sebuah adat yang konsisten dilakukan secara turun-temurun, berkembang kebudayaannya di setiap wilayah antara Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, analisis Condro pengantin Gagrak Surakarta dan Yogyakarta yang dibagi berdasarkan bagian sebagai sumber munculnya Condro lisan maupun Condro tulis terdiri dari 3 bagian, yaitu Condro Busono, Condro Piranti Adat, dan Condro Laku Adat. Yang ketiga, karakter Condro panggih penganten memuat berbagai kasanah yang berbeda dengan sastra prosa lainnya. Sastra prosa tersebut memuat permainan bunyi yang serupa dengan puisi. Permainan bunyi sebagai pondasi dasar, artinya seluruh produksi Condro memuat permainan bunyi, sehingga mampu memikat pendengarnya dan berkesan sebagai basa rinenggo atau bahasa indah dalam bahasa Jawa. Yang keempat, sajian data yang dianalisis dari proses awal, yaitu mijil penganten putri, mijil penganten kakung, kembar mayang geger mayang, pasrah sanggan, balang gantal, wiji dadi, wijian, sinduran, pangkon timbang, tanam jero, tompo koyo, dan dahar walimah. Antara Condro Gagrak Surakarta dan Yogyakarta memuat struktur yang sama. Kesamaan struktur ini meliputi penggunaan tema, permainan bunyi, bahasa yang figuratif, dan pemilihan diksi. Pada kajian ini ditemukan kasanah bahasa figuratif asli dari Jawa, yaitu wangsalan, selain unen-unen, yaitu bebasan, paribasan, saloko, dan isbat, yang setara dengan ungkapan berbahasa Indonesia dan pemilihan diksi lokal bahasa Jawa yang meliputi Dasanama dan Sasmita Gendhing. Demikian hal yang dapat saya sampaikan di dalam presentasi ini.
Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.